Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Aspana, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Tulang Bawang TKMMT 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan. Iya, gini Bu, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8, ini kan sudah masuk modul 3 ya Bu. Nah, di sini ada tugas tentang pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nanti di sini saya akan mewawancarai Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu ya Bu. Iya. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang mengenai dilema etika Bu, yang selama ini tentunya banyak sekali ya Bu yang terjadi di sekolahan kita. Saya ajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Ibu, gimana Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ada nggak Bu di sekolahan kita ini selama ini kasus yang terkait dengan dilema etika Bu? Kalau masalah kasus dilema etika di sekolahan itu ya banyak sih Bu, sepertinya. Tapi saya mengambil yang paling ini aja ya Bu ya. Biasanya kita kembali lagi ke masalah anak-anak ataupun orang tua, yaitu dari awal pendaftaran tuh biasanya yang banyak masalah itu adalah di administrasi. Nah, disitulah banyak sekali. Kadang-kadang wali murid itu ada yang terbebani dengan biaya sekolah. Ada juga yang kalau wali muridnya itu sudah di atas rata-rata, biasanya akan ya santai aja dengan menanggapi administrasi di sekolah. Iya, karena kita ini ya Bu sekolah swasta ya. Iya. Bu, ya. Kami juga di sini menerima nggak apa ya Bu ya, nggak jenjang atas semuanya sih. Iya. Di sini berbaur lah, istilahnya campur. Itu ya Bu ya, tentang administrasi Iya, yang administrasi. agak ini ya agak sulit ya Bu ya, ada yang beberapa wali murid yang sulit ya Bu ya. Ada juga, ya. Terus gimana Bu cara Ibu pengambilan keputusan Ibu terutama untuk kasus-kasus itu Bu? Gimana cara Ibu menanganinya? Nah, sebelum kami mengambil keputusan, saya selaku pengelola di lembaga ini, kami tidak sendiri Bu bekerjanya. Kami ada beberapa rekan kerja, yaitu bunda-bunda, guru-guru kami yang di sini. Kami adakan rapat intern. Nah, kita berbicara dengan guru-guru saya. Dari mereka-mereka itu mungkin dari beliau-beliau lah ya, mempunyai ide-ide. Nah, dari rembukan kecil intern itu nanti kita ambil kesepakatan bersama. Gitu ya Bu. Jadi kita jadi Ibu melakukan kolaborasi ya Bu ya, Iya, dengan iya, guru-guru dan rekan-rekan Ibu ya di sekolahan. Walaupun Ibu seorang pemimpin tapi nggak langsung mengambil keputusan seketika itu ya Bu Oh, ya. nggak bisa Bu, karena kami bekerja nggak sendirian. Ya. Kami ada teman-teman yang selalu mendukung dan membantu demi demi mencapai keputusan yang terbaik. Oh, ya. Ada nggak Bu langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Ibu lakukan sebelum mengambil keputusan itu Bu? Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, kita mengadakan rapat dulu ya. Nah, dari beliau-beliau itu tadi ada yang mengusulkan langkah-langkah yang kita ambil. Kebetulan di lembaga kami ini anak-anak memang kita wajibkan. Ada peraturan yang mengharuskan atau mewajibkan anak-anak kami untuk menyisihkan sebagian uang jajannya ya Bu, karena anak-anak tidak
diperbolehkan membawa uang jajan. Jadi uang jajan itu tadi kita adakan tabungan di sekolahan. Nah, dari tabungan itu tadi nanti kita bisa istilahnya mengambil sebagian uang tabungan anak-anak untuk melunasi atau mengurangi biaya administrasi dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita ini ya Bu ya, untuk menangani itu pakai duit tabungan itu ya Bu ya. Iya benar. Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika tersebut ada nggak Bu tantangan yang Ibu rasakan? Pasti ada Bu, karena kita bercampur dari beberapa wali murid, ya kan. Yang pertama itu kalau wali murid itu memang istilahnya orangnya ekonominya ada, dia akan nggak keberatan Bu, nggak keberatan. Kalau orang tuanya itu ekonominya kurang mampu, mohon maaf ya Bu, dia akan menyanggupi dengan keputusan yang kami ambil, yaitu untuk mengambil sebagian tabungan anak-anaknya. Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu, dijadwalkan bersama guru-guru Ibu untuk menyelesaikan tersebut? Apa Ibu putuskan sendiri atau seperti apa gitu Bu? Dari awal sudah saya terangkan bahwa kami tidak bekerja sendiri. Jadi keputusan itu ya kita ambil bersama. Jadi jadwalnya itu ya kita mengadakan rapat intern dengan guru-guru yang ada di lembaga itu. Kita bicarakan dengan baik-baik, nanti hasilnya seperti apa, dan nanti untuk kedepannya bisa kita laksanakan. Gitu ya Bu ya. Selama ini ada nggak Bu faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan setiap ada kasus-kasus seperti itu? Pasti ada Bu, ada teman sejawat kami yang membantu saya terutama Bu. Ya Bu ya. Ini Bu, dari semua hal yang kita obrolin tadi itu antara disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat kita petik Bu? Dari tadi, Setelah kita ngobrol tentang kasus, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Nah ini pembelajaran apa yang dapat kita petik Bu? Yang pertama yang bisa kami ambil ya Bu ya, bahwasannya sebelum mengambil keputusan kita memang harus musyawarah dulu itu yang pertama, dan musyawarah itu pun kita harus melibatkan orang-orang yang ada di lembaga itu. Dan keduanya, setelah kita mengambil keputusan tentunya ya harus kita laksanakan sesuai dengan keputusan itu tadi, supaya menghasilkan hasil yang terbaik dan untuk kedepannya nanti itu hasil Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya. Iya pasti. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah diberikan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat menambah ilmu referensi untuk saya ya Bu ya ke depannya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, gimana kabarnya Ibu? Baik. Terus ini bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Seperti kemarin ya Bu, kan kita sudah janjian ya saya mau datang hari ini. Ya. Terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak ya Bu, demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan ya Bu ya. Di sini saya akan mewawancarai. Siap. Gak apa ya Bu. Bapak, kalau bisa saya jawab saya bantu pokoknya. Ya, iya Bu ya. Kita langsung aja ya Bu ya. Gini Bu, di sekolahan Ibu ini ada tentang ini nggak Bu? Ibu menemukan kasus-kasus tentang dilema etika atau pendidikan moral seperti itu? Ada. Kalau banyak sih enggak ya, tapi ada. Karena mungkin kita sama-sama satu rekan kerja sejawat gitu ya. Ada sih. Mungkin ada hal yang sebenarnya kita peraturan sudah kita tetapkan misalnya gitu ya. Tapi memang awal-awal tahun dulu itu ada yang kalau jam 8 sampai jam 9 saya pulang dulu ya, karena ngurusin anak yang mau masuk
sekolah SD gitu ya, karena SD kebetulan kan negeri ada yang masuk siang ya. Jadi awalnya tidak mengganggu, tapi lama-lama kita harus berpikir bahwa itu kan termasuk salah satu efektivitas untuk efisiensi kerja ya. Jadi saya mengambil keputusannya adalah memang ditetapkan begitu, berarti dia tidak dapat jam istirahat ya gitu ya. Jadi ada, tetap ada, tapi kita memberikan fleksibilitas karena pertama mengingat dia tidak ada orang yang membantu anaknya di rumah, juga dia sendirian karena suami juga bekerja. Jadi itu yang membuat kita memberikan, saya termasuk yang membuat keputusan seperti itu. Jadi Bu, ada pertanyaan Bu, bagaimana Bu Anda dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara mengidentifikasinya seperti apa? Kalau dilema etika ya, dilema etika tuh lebih banyak sih sebenarnya arahnya begini, kalau itu masalahnya benar, ininya benar, tapi ternyata kita juga harus memutuskan yang benar begitu ya. Sebenarnya dia nggak ada yang salah ya, tapi itu namanya wisdom aja sih, hikmat aja kita harus mengambil keputusan. Kalau etika moral ya, rujukan moral itu lebih banyak sebenarnya apa yang sudah ditetapkan yang benar tapi dibuat salah. Nah itu yang nggak bisa, hal seperti itu yang nggak bisa, yang nggak boleh ya. Iya benar. Terus selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda itu? Pengambilan keputusan itu sekali lagi kita lihat, kalau misalnya itu berdasarkan peraturan, kita balik lagi ke aturan. Biasanya saya mengambil keputusan itu kita lihat dulu aturan kita bagaimana. Jadi ketika kita memberikan keputusan itu kita tepat, karena agar tidak melenceng dari aturan yang ada. Gitu. Tapi kemudian yang kedua bisa secara demokrasi, misalnya tidak ada di aturan tersebut, tetapi biasanya itu kan kejadian-kejadian yang tidak terduga ya, kondisional ya, situasional ya. Jadi itu kita bisa sambil sharing dengan teman apa yang kita harus lakukan. Tapi saya sendiri juga harus mengambil keputusan agar tidak semua pihak enak, tapi setidaknya meminimalkan ketidakenakan itu. Terus ada nggak Bu prosedur atau langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan? Prosedur sih enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ngalir gitu. Nggak ngalir aja. Terus Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan? Kita langsung ambil keputusan saat itu juga ya, biasanya begitu ya. Kalau kondisional langsung saya ambil keputusan saat itu juga. Biasanya di situ sih saya pakai sifat dari keotoritasan seorang pemimpin itu ada di situ ya, bisa mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau misalnya kasusnya bisa kita tahan, ya kita tahan. Dalam arti bisa kita bicarakan dulu, bisa kita renungkan. Tapi kalau kondisional langsung kita putus, bisa efektif kalau gitu ya. Ada nggak Bu selama Ibu mengambil keputusan tersebut tantangannya nih, ada nggak? Ada, paling banyak sih dengan teman-teman terdekat ya, dulu itu biasanya banyak. Pertama mungkin karena kita mengambil keputusan mungkin tidak sesuai dengan hati mereka gitu ya. Kan pastinya juga ada nih, kalau di tempatnya Bu Eti pasti juga, wah Bu Ani kayaknya salah nih gitu ya. Ada, tantangan itu lebih banyak ke teman-teman ya. Sejawat ya Bu ya. Sejawat ya. Tapi kalau dampak ke orang tua sih enggak sih. Biasanya sih mereka ikut-ikut aja orang tua ya. Karena Ikut aturan kita. ikut aturan kita. Biasanya sih lebih banyak ke teman sejawat. Lebih banyak di lingkungan kita ya. Lebih tertekan itu. Terus Bu, ada nggak jadwal tertentu Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat? Terus apakah ada dijadwalkan nih, misalnya nggak bisa nih diselesaikan hari ini, saya jadwal itu kayaknya minggu depan aja deh, kita kumpulin semua guru atau gimana? Itu dilihat dari kasus per kasus ya, case per case ya begitu ya. Jadi intinya itu adalah kita melihat kasusnya. Kalau bisa di saat itu juga kita putuskan, oke. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa kita putuskan, ya saya akan buat jadwal ya, kita buat waktu yang tepat ya. Ibu, pertanyaan lagi ya Bu, ada nggak Bu selama ini seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan atau membantu Ibu ketika Ibu mengambil keputusan itu dibantu? Ada nggak orang yang selalu membantu Ibu? Ada kasih masukan, misalnya juga dari teman-teman sejawat ya, misalnya kasih informasi atau ada orang-orang tertentu yang saya percaya untuk coba cari informasi ini benar nggak gitu ya. Tergantung kasusnya sih. Kalau sama orang tua biasanya tanya sama guru wali kelasnya atau mungkin sama orang tua murid yang kenal dengan orang tua tersebut.
Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua obrolan kita nih, pembelajaran apa Bu yang dapat kita petik Bu? Nah, pembelajaran menjadi pemimpin itu harus pertama melihat kasus itu secara global ya. Jadi tidak boleh berdasarkan asumsi atau berdasarkan pendapat orang atau berdasarkan pemikiran orang. Benar-benar harus kita melihat kasus itu full, penuh. Jadi tidak bisa. Jadi pengambilan keputusan kita tuh bulat. Tetapi jikalau itu salah, dalam tanda petik ternyata kita salah, memang kita harus memperbaiki. Tapi lebih, makanya pemimpin itu harus punya hati yang mau mendengar, mau merendahkan hati untuk bilang say sorry kalau memang dia salah mengambil keputusan. Tapi menurut saya pemimpin itu tidak semua orang memiliki ya, hati pemimpin sifat pemimpin itu tidak semua orang memiliki. Jadi itu menurut saya sih itu kayak berkat ya, kayak talenta ya, kalau saya bilang talenta seperti bakat ya. Pemimpin itu tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Terima kasih banyak Ibu, banyak sekali pembelajaran yang dari obrolan kita ini, banyak sekali pembelajaran yang dapat saya petik Bu. Jika suatu saat nanti saya bisa sebagai seorang pemimpin, mungkin harus banyak belajar dari Ibu ya. Tapi satu dicatat ya, pemimpin itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya. Saya belajar banyak jadi pemimpin itu tidak semua keputusan kita tuh membuat orang tersenyum. Nah itu kadang-kala yang menjadi tekanan pemimpin itu begitu. Karena makanya itu ketika ada keputusan pemerintah pun yang tidak mengenakan kita pun saya juga harus berdiam diri, wah ternyata tidak semua keputusan itu enak. Jadi memang ya itulah pemimpin. Ya itu Bu, terkait dengan modul yang sekarang lagi saya pelajari ya Bu, tentang pengambilan keputusan tidak mudah. Ternyata memang tidak mudah untuk kita mengambil keputusan, karena sebuah keputusan yang telah kita putuskan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu harus mempunyai prinsip-prinsip dan paradigma yang luar biasa. Makanya kita harus tepat ya. Jadi dasarnya apa dulu? Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu dalam meluangkan waktunya. Saya juga senang bisa berbagi ilmu. Ilmunya cuma sedikit padahal. Ya Bu, terima kasih banyak. Sama-sama.